Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tes provokasi hiperventilasi praktikum fisiologi PSKPS. Di sini kita akan membahas pertama apa itu respirasi. Nah, respirasi itu merupakan proses pertukaran gas antara atmosfer, darah, dan juga sel. Kemudian respirasi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu adalah ventilasi, di mana biasa disebut pernafasan, yang biasanya terbagi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang kedua itu ada respirasi eksternal, yaitu biasanya terjadi di pulmonal, yaitu pertukaran gas antara alveolus dan kapiler di paru yang melintasi membran respirasi. Biasanya darah kapiler paru dapat O2 dan dia mengeluarkan CO2. Kemudian yang terakhir ada respirasi internal, di mana biasanya terdapat di jaringan. Nah, pertukaran gas antara darah dalam kapiler sistemik dan sel jaringan, darah kehilangan O2 dan mendapat CO2. Kemudian perlu di-note juga kalau respirasi normal itu atau respirasi rate atau RR untuk orang dewasa itu 12 sampai 20 kali per menit. Kemudian kita lanjut overview sistem respirasi. Jadi saluran sistem pernafasan itu dibagi dua, yaitu ada yang atas dan juga bawah. Yang upper respiratory tract itu ada nasal cavity, pharynx, dan juga laring. Nah, untuk lower respiratory tract ini dimulai dari trakea sampai ke bagian dalam paru sampai alveolus. Nah, kemudian tadi seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya ventilasi itu kebagi jadi dua, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, inspirasi ini apa? Jadi inspirasi ini adalah proses menarik udara ke dalam paru-paru. Biasanya inspirasi ini otot-otot dari diafragma itu berkontraksi dan juga turun, dan juga otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, nyebabin rongga dada itu membesar. Buat apa? Soalnya kalau misalnya semakin besar volume, maka semakin sedikit juga tekanannya. Oleh karena itu, karena tekanan dalam paru itu bakal lebih rendah daripada tekanan atmosfer, sehingga udara itu bisa masuk. Sedangkan untuk ekspirasi yaitu adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Jadi kalau misalnya tadi otot diafragma dan juga otot antar tulang rusuk itu tadi kontraksi di inspirasi, sedangkan di ekspirasi dia akan relaksasi dan naik kembali, sehingga rongga dada itu akan mengecil. Jadi karena rongga dada itu mengecil, akhirnya tekanannya kan jadi lebih tinggi, sehingga udara itu bisa keluar sesuai hukum Boyle. Kemudian untuk bernafas sendiri ini kebagi jadi dua, yaitu ada volunteer sama involunteer. Kalau volunteer ini contohnya kita bernafas secara sadar, mungkin saat kita bernyanyi atau sedang kita menahan nafas ketika bau. Nah, itu biasanya diatur oleh korteks cerebri. Sedangkan untuk involunteer biasanya itu kita bernafas sehari-hari atau tidak sadar dan diatur oleh pons dan medula oblongata. Nah, jadi ini ada regulasi pernafasan. Jadi regulasi pernafasan itu pusatnya diatur oleh central controller yang dipegang oleh pons, medula, dan bagian otak lainnya. Nah, dari regulasi pusat pernafasan ini dia itu diatur atau dirangsang sama yang ada sensor yang ngasilin input ini. Nah, apa aja sensornya? Itu ada kemoreseptor dan juga other reseptor lainnya. Kemudian ketika dia dirangsang dan kemudian pusat ini merespon, kemudian dia akan menghasilkan outputnya apa? Efektor. Jadi ntar ada otot-otot pernafasan yang akan berkontraksi dan juga berelaksasi sesuai apa yang tubuh minta. Nah, jadi yang pertama ini adalah pusat pernafasan yang pertama, yaitu pons. Pons ini terletak di sini. Jadi pons itu dia kalau di pusat pernafasan ada dua, yaitu pusat pneumotaksik sama apneustic center. Jadi yang pneumotaksik ini dia itu fungsinya adalah menonaktifkan daerah inspiratorik. Apa maksudnya? Jadi dia itu merupakan pusat yang mencegah neuron inspiratorik. Maksudnya pneumotaksik center ini dia kan menonaktifkan daerah inspiratorik kan. Nah, dia ini pusat yang ngirim impuls ke DRG untuk menghentikan inspirasi dan juga membatasi lonjakan potensial aksi pada nervus phrenikus, sehingga dia itu bisa membatasi dari volume tidal dan meregulasi tingkat pernafasan.
kemudian untuk pusat apneustik atau apneustic center, dia itu kan fungsinya mengaktifkan daerah inspiratorik. Dia itu mencegah supaya neuron inspiratorik itu dipadamkan sehingga dorongan inspirasi meningkat. Jadi ini misalkan kalau kita lihat dari lonjakan-lonjakan ini, dari gambar ini. Nah, ini misalnya kalau kita tubuh sedang bernafas. Nah, tubuh kalau misalnya inspiratorik akan terus bernafas, dia akan bernafas terus. Tapi pneumotaksik ini dia fungsinya supaya menghentikan tubuh itu bernafas. Jadi dia menghentikan tubuh inspiratorik dan akhirnya bisa ekspirasi. Karena dia fungsinya itu adalah menonaktifkan daerah inspiratorik. Kemudian setelah diaktifkan, kemudian kan dia ekspirasi. Nah, kalau ekspirasi, kalau nggak ada apneustik, dia bakal ekspirasi terus menerus. Jadi apneustik ini supaya tubuh bisa inspirasi lagi, dan begitu seterusnya tubuh bernafas. Kemudian kita lanjut ke pusat pernafasan yang berikutnya, yaitu medula oblongata. Jadi biasanya yang penting itu yang paling di highlight itu DRG sih sebenarnya, karena DRG ini kan dorsal respiratory group kan. Dia itu adalah pusatnya inspirasi, dimana dia itu termasuk ke dalam kelompok pernafasan dorsal. Nah, dia ini fungsi sebenarnya adalah meregulasi irama dasar pernafasan dengan mengatur frekuensi inspirasi. Kemudian ada ventral respiratory group, dia bertanggung jawab dalam ekspirasi aktif, tapi dia juga aktif pada inspirasi aktif. Nah, kemudian pada ekspirasi normal yang merupakan proses pasif, neuron ini akan inaktif selama pernafasan normal. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih yang memicu pusat pernafasan? Tadi udah dibilang ada reseptor pernafasan. Jadi reseptor pernafasan ini kebagi jadi dua, yaitu kemoreseptor dan juga mekanoreseptor. Kemoreseptor ini bisa dibilang adalah reseptor yang kimia, sedangkan mekanoreseptor yang mekanik. Nah, tapi kita mungkin lebih fokus ke kemoreseptor karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan untuk mekanoreseptor itu ada 4 kan. Ada reseptor regangan paru, ada sendi dan otot, iritasi, dan juxtakapilari. Nah, yang kita highlight itu yang reseptor regangan paru atau long stretch receptor. Dia ini terletak di otot polus bronchus dan bronchiolus. Dia itu fungsinya mencegah dari overinflasi paru melalui refleks Herring-Brewer yang menghambat inspirasi saat paru-paru itu terlalu teregang gitu. Kemudian ada reseptor sendi dan otot. Kemudian biasanya yang terjadi ketika kita olahraga untuk meningkatkan ventilasi selama aktivitas fisik. Kemudian ada reseptor iritasi ketika tubuh itu, ketika paru-paru itu ada iritan yang masuk. Dan kemudian ada reseptor juxtakapilari ketika misalnya di paru ada edem. Nah, kemudian untuk mekanoreseptor sendiri ada sentral kemoreseptor. Nah, sentral kemoreseptor ini dia itu terletak di medula dekat pusat pernafasan. Sedangkan kemoreseptor perifer ini mencakup badan karotis dan badan aorta. Kenapa bisa gitu? Kita bahas di selanjutnya. Nah, jadi ini ada sentral kemoreseptor. Jadi kemoreseptor sentral ini sangat sensitif, terutama dalam mendeteksi kandungan CO2 atau perubahan pH di CSF. Nah, apa sih CSF itu? CSF itu dia adalah cairan yang menyelimuti otak di ruang subarachnoid dan sumsum tulang belakang. Dia itu mempunyai fungsi ketika kandungan CO2-nya naik atau pH menjadi asam atau nilai pH-nya turun, maka CO2 ini akan melewati sawar darah otak dan akan mengirimkan informasi langsung ke sentral kemoreseptor untuk meningkatkan ventilasi. Jadi gimana kalau misalnya CO2 nih, CO2-nya kan dari darah kapiler, dia menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Ini brain CSF barrier kan. Nah, habis itu CO2 ini sifatnya itu larut dalam lipid sehingga dia tuh mudah gitu melewati sawar darah otak. Sementara ion-ionnya, ion H dan HCO3- tuh nggak dapat ngelaluinnya. Terus reaksi-reaksinya itu kemudian CO2 ini dia akan menghasilkan H+ dan HCO3-, dimana menyebabkan peningkatan dari konsentrasi H+ yang dia akan membuat pH di CSF ini asam atau pH-nya itu turun. Nah, kemudian kemoreseptor sentral di medula ini dia bakal ngedeteksi dari peningkatan dari H+.
karena kemoreseptor ini sangat sensitif tadi yang aku udah bilang terhadap perubahan pH CSF. Nah, jika H+ meningkat, maka kemoreseptor itu akan teraktivasi. Kemudian sinyal akan dikirim ke DRG, dan kemudian kalau misalnya asam, dia akan ningkatin frekuensi dan kedalaman nafas untuk mengeluarkan lebih banyak CO2 dan akan terjadi hiperventilasi. Tapi kalau misalnya kan tadi pH-nya asam, tapi kalau misalnya pH-nya jadi basa, kemudian akan ventilasi itu bakal ditekan atau hipoventilasi supaya CO2-nya itu ditahan gitu. Nah, berbeda kemudian kita lanjut ke perifer kemoreseptor, dimana beda yang tadi. Nah, sedangkan kemoreseptor perifer ini dia mendeteksi perubahan PO2 dan PCO2 dan H+ itu di dalam arteri. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat misalnya terdapat kenaikan dari kandungan CO2 atau pH-nya turun atau kandungan O2-nya turun juga. Ini CO2-nya naik, maaf. Kemudian jadi asam kan. Nah, kemudian akan menstimulasi kemoreseptor perifer yang mana tadi ada di arteri. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal melalui saraf glosofaringeal ke pusat pernafasan di otak, yaitu DRG, yaitu pusat pernafasan. Habis itu ini kan teraktivasi. Kemudian sinyalnya ini bakal dikirim ke medula oblongata dan akan meningkatkan ventilasi. Nah, DRG ini bakal menginstruksikan otot-otot pernafasan untuk meningkatkan ventilasi guna mengkoreksi dari perubahan gas-gas darah. Jadi efeknya jadi PaCO2-nya itu bisa meningkat. Jadi lebih banyak oksigen, PO2-nya itu akan meningkat. Jadi lebih banyak oksigen yang masuk, terus PaCO2-nya akan menurun karena karbon dioksidanya akan lebih banyak dikeluarkan, dan kemudian pH bakal kembali meningkat karena penurunan H+ akibat berkurangnya CO2. Ini merupakan kesimpulannya dari yang tadi. Jadi ini beberapa reseptor, ada perifer kemoreseptor, sentral kemoreseptor, long stretch reseptor, muscle angioin reseptor. Dia bakal ngestimulasi dari DRG. Kemudian untuk di otak sendiri ada agnostic center, dia menstimulasi pernafasan inspirasi, dan pneumotaksik, dia akan menghambat inspirasi, dimana dia akan menstimulasi DRG supaya bisa ke diafragma, menstimulasi diafragma melalui nervus phrenikus. Nah, apa aja sih responnya? Jadi udah aku bilang kalau tadi inspirasi itu kan dia berkontraksi dari otot-otot di rongga dada dan juga di diafragma. Nah, jadi di inspirasi itu otot-otot apa aja sih yang bekerja? Jadi dari ini akan yang terkena itu diafragma C345. Kemudian ada eksternal interkostal T1 sampai T11. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi inspirasi paksa, maka aksesori muscle-nya juga akan bekerja, yaitu sternocleidomastoideus, scaleni, dan trapezius upper. Nah, kemudian untuk ekspirasi sendiri merupakan proses yang pasif. Jadi dia kalau misalnya udah terjadi ekspirasi, maka otot-otot itu akan secara pasif dia akan relaksasi. Tapi kalau misalnya terjadi ekspirasi secara paksa, maka ini beberapa otot yang bekerja, yaitu internal intercostalis dan juga abdominal, yang terdiri musculus rectus abdominis, musculus obliquus externus internus, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan. Yang pertama adalah usia. Kalau semakin bertambahnya usia seseorang, dia akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berhubungan sama energi yang dibutuhkan. Yang kedua, ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini pada umumnya pria itu memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Kebutuhan akan oksigen serta produksi karbon dioksida pada pria ini bakal lebih tinggi dibandingkan wanita. Kemudian ada posisi. Frekuensi pernafasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan ketika kita berjongkok ataupun berdiri. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Kemudian ada aktivitas, di mana jelas tentu orang yang beraktivitas tinggi seperti olahragawan
itu bakal membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang beraktivitas santai. Oleh karena itu, frekuensi pernafasan orang itu bakal lebih tinggi. Gerakannya dan frekuensi pernafasan akan diatur oleh pusat pernafasan yang didapat di otak. Kemudian frekuensi pernafasan ini akan distimulus oleh CO2 dalam darah. Kemudian yang terakhir ada ketinggian lokasi, di mana misalnya kita berbeda dengan daerah pegunungan dan juga efek menyelam. Misalnya pada daerah pegunungan itu tekanan atmosfernya secara progresif itu akan berkurang seiring dengan perubahan ketinggian. Jadi tubuh itu akan kompensasinya akan bernafas lebih cepat untuk meningkatkan penyaluran O2. Kemudian untuk ketinggian lokasi yang kedua yaitu efek menyelam. Jadi kalau kita misalnya nih, aku kasih contoh kayak misalnya penyelam laut dalam, dia dengan bantuan perangkat bernafas kan di bawah air pakai scuba, terus dia turun ke bawah air, terus tubuhnya kan tertekan yang melebihi tekanan atmosfer, karena tekanan di bawah air itu kan lebih tinggi daripada tekanan normal. Jadi tekanan cepat ini bakal meningkat seiring dengan kedalaman laut akibat berat air. Nah, tekanannya ini hampir 2 kali lipat dari kedalaman 30 kaki di bawah permukaan udara laut. Nah, udara dialirkan ke alat scuba itu tadi bakal disalurkan ke paru pada tekanan yang tinggi. Jadi saat menyelam, nitrogen itu akan meningkat juga, padahal nitrogen itu bukan bahan yang kurang larut dalam tubuh. Jadi kalau dibiarkan lama itu bakal menyebabkan kerusakan pada tubuh. Jadi kalau misalnya kita menyelam, itu bisa menyebabkan kehilangan kesadaran yang disebabkan karena toksisitas oksigen akibat tingginya PO2. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga bisa dapat dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.